Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Dewi Andriani dari kelas PSTIA dengan NPM 221506133. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer, yaitu menjelaskan tentang arsitektur topologi fisik atau topologi logik dari organisasi yang bisa kami temukan dari internet. Baik, sebelum masuk ke tugas utama, saya akan memberikan sebuah penjelasan singkat terlebih dahulu tentang apa itu topologi dari jaringan komputer. Nah, topologi jaringan itu adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya melalui pengaturan link dan node agar saling terkoneksi atau saling bisa berhubungan. Itu penjelasan singkat dari apa sih itu topologi. Nah, topologi jaringan komputer ini sendiri ada beberapa jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan memberikan 5 jenis topologi yang dapat saya jelaskan. Ini yang pertama, yaitu gambar topologi bus. Apa sih topologi bus itu? Topologi bus itu adalah di mana semua node yang ada itu terhubung ke satu kabel pusat. Nah, keuntungannya nih dari topologi bus ini tuh dia sederhana dan murah. Tapi kalau kabel pusat yang di tengah ini rusak, seluruh jaringan tuh bakal terganggu ya karena dia cuma menggunakan satu kabel pusat. Nah, kalau misalnya kabel pusat yang di sini rusak, maka komputer yang di sini akan terganggu, akan terkena dampaknya. Itu pengertian dari topologi bus. Nah, yang kedua ini ada topologi ring. Nah, topologi ring ini dia tuh terhubung ke semua node dengan bentuk lingkaran atau bentuk ring. Data-data yang masuk itu mengalir searah melalui setiap node ini. Jadi datanya tuh masuk lewat sini, ke sini, ke sini, membentuk lingkarannya ini. Apa sih kelebihan dari topologi ring ini? Nah, kelebihannya tuh ya seperti yang kita lihat dari gambarnya aja dia udah cukup sederhana, efisien juga. Cuman kalau salah satu node-nya rusak atau terputus, seluruh jaringannya juga bakal terputus. Nah, ini selanjutnya ada topologi star. Topologi star ini dinamain topologi star tuh karena ya bentuknya seperti bintang kan. Polanya atau uh, node-nya, kabel yang terhubung itu berbentuk seperti star atau seperti bintang. Topologi ini tuh menghubungkan beberapa node yang menggunakan satu perangkat keras nih. Perangkat kerasnya yang di tengah ini. Jadi cuma satu. Nah, keuntungannya tuh adalah dia simple, terus mudah dikelola karena perangkat kelasnya cuma satu. Tapi jika hubungannya ini mengalami kerusakan, ya seluruh jaringannya juga bakal terpengaruh karena dia eh, melalui satu perangkat kelas aja. Selanjutnya, ini ada topologi tree. Topologi tree ini sebenarnya tuh kombinasi dari topologi star dan topologi bus yang terdiri dari beberapa segmen. Jadi dia kayak berakar beranak. No. Jadi ini ada satu, nah satu ini menghubungkan ke node yang lain. Nih, dihubungin ke yang lain lagi. Yang mana keuntungannya tuh dalam skala besar, bisa digunakan skala besar, karena misalnya ruangannya terpisah jauh, jadi kita bisa menggunakan topologi tree ini. Jadi setiap ruangan tuh ada perangkat kerasnya gitu. Jadi agar lebih maksimal dan tetap kompleks dalam pengelolaannya. Itu untuk topologi tree. Selanjutnya ini yang terakhir ada topologi mesh. Pada topologi ini tuh node terhubung secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa perantara nih. Jadi node-nya tuh langsung terhubung antara node-nya tanpa perantara seperti yang tadi. Kelebihannya tuh ya adalah kesalahan dalam pengiriman data itu dapat ditemukan dengan mudah. Karena misalnya dari ini node A
ngirim ke Note B salah, itu langsung ketahuan karena dia nggak melalui perantara, dia langsung. Cuman biaya penyediaan kabelnya nih lebih tinggi karena bisa kita lihat kabelnya lebih banyak dan dia seperti yang penjelasan sebelumnya ya dia terhubung secara langsung. Jadi biayanya mungkin lebih tinggi. Namun ya bila terjadi kesalahan lebih mudah untuk di tracking. Oke, ini selanjutnya adalah contoh arsitektur topologi fisik atau topologi logik, yaitu tugas yang telah diberikan. Sebelum masuk ke penjelasan gambarnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu topologi fisik dan topologi logik. Nah, topologi fisik itu adalah eh, topologi yang menggambarkan metode pembuatan jaringan secara fisik, termasuk penataan kabel, penataan perangkat keras seperti hook, switch, dan lainnya. Jadi yang udah saya jelaskan di sebelah tadi itu merupakan jenis topologi yang tadi saya sebutkan tuh termasuk ke topologi fisik karena dia uh, terdapat perangkatnya yang jelas ada atau ada fisik dari perangkatnya. Sedangkan untuk topologi logik itu adalah menggambarkan alur data dalam jaringan, jarak antar node, tingkat transmisi, dan sejenisnya. Nah, topologinya itu, topologi logik ini tuh nggak bisa dilihat secara langsung, tapi hubungan dari topologi logik ini dapat dirasakan. Nah, oke, gambar yang saya dapatkan ini, atau yang saya tampilkan ini merupakan gambar dari Jurnal Jaringan Saintex, Desain Jaringan Komputer Terintegrasi Menggunakan Arsitektur Campus LAN. Ini jurnal dari Rekayasa Keamanan Siber, Jurusan Keamanan Cyber, Politeknik Siber, dan Sandi Negara di Jalan Raya Hukum, USA Desa Penutup Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Saya mendapatkan jurnal ini dari Google Scholar. Kembali lagi ke arsitektur topologi fisik yang akan saya jelaskan. Di sini kita tuh menggabungkan lapisan core dengan lapisan akses untuk menyediakan konektivitas ke layanan. Lapisan distribusi ini memisahkan lapisan akses ke lapisan layanan. Lapisan ini menyediakan metode distribusi layanan yang secara terpisah, memisahkan trafik berbasis bisnis ke dalam aliran dan memungkinkan skala ketika pegawai dipindahkan, ditambahkan, atau diubah. Lapisan distribusi juga berfungsi sebagai titik agregasi untuk beberapa lapisan switch akses. Untuk lapisan switch akses di sini kan ada komputernya, di sini ada uh, jaringannya itu. Lapisan distribusi ini dapat menurunkan biaya operasional dengan membuat jaringan yang lebih efisien sehingga kebutuhan memori sedikit. Nah, membuat kesalahan domain berdasarkan pengelompokan, kegagalan, atau perubahan jaringan dan memproses sumber daya untuk perangkat di tempat lain dalam jaringan. Jadi dia lebih mudah dikelola ya karena udah ada client access switches. Jadi ketika ada pertambahan pekerja atau ada yang berubah tempat kerjanya, itu masih bisa dirubah dengan mudah. Nah, lapisan distribusi ini dia juga meningkatkan ketersediaan jaringan dengan kualitas layanan QoS dalam aliran aplikasi untuk menjamin aplikasi penting dan aplikasi multimedia berfungsi sebagaimana dirancang dari topologi. Nah, topologi lain ini menggunakan lapisan distribusi, ya. Jadi di sini ada lapisan distribution layer, ada network service distribution layer, ada wireless line controller, sorry, terus ada firewall internet dan di sini ada WAN. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya tentang contoh arsitektur topologi fisik atau topologi logik yang dapat saya jelaskan untuk memenuhi tugas jaringan arsitektur komputer atau jaringan komputer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf untuk segala kekurangan atau penjelasan saya yang mungkin salah, bisa diberikan um, pembenaran. Terima kasih telah menonton video saya dan telah menyimak penjelasan dari saya.